Perkenalkan, nama saya Fana Mutiatasari dari Kelas 2 Kelas 3 nomor 34. Di sini saya akan menerangkan sejarah masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern 2016, bangsa Inggris kepada Indonesia sudah dimulai ketika penjajahan Drake singgah di Ternate pada 1579. Kemudian datang ekspedisi lain yang dikirim pada abad ke-16 melalui Kongsi Dagang East India Company (AIC). Pada abad ke-18, para pendagang Inggris banyak melakukan perdagangan di Indonesia, seperti Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jakarta. Tokoh dan peranannya yaitu Thomas Stamford Raffles. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles yakni melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan, kebijakan land right yang dicanangkan Raffles tersebut dari pandangan mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintahan adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Lalu setelah itu, sebab dan tujuan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dikarenakan Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawet makanan, bumbu masakan, bahan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka membeli bahan-bahan ini daripada petani Indonesia dan menjualnya kepada para pedagang Eropa. Namun jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk Kepulauan Nusantara Indonesia. Dalam perkembangannya, mereka tidak saja berdagang, tapi juga menguasai sumber rempah-rempah di negara penghasil. Dimulailah era kolonialisasi Barat di Asia. Dampak penjajahan Inggris di Indonesia yaitu di bidang ekonomi. Pengaruh penjajahan Inggris bagi masyarakat Indonesia dalam aspek ekonomi ada sebagai berikut. Yang pertama, diperkenalkannya sistem sewa tanah. Kedua, perkebunan di Jawa terus berkembang. Ketiga, penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, penerapan sistem perdagangan bebas. Selain adanya dampak positif, Inggris juga mempengaruhi dampak negatif pada Indonesia di bidang ekonomi. Yang pertama, monopoli oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan. Yang kedua, timbul persaingan tidak sehat karena pengusaha pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar. Yang ketiga, beban pajak sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat semakin miskin. Yang keempat, kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilakukan.